Jemaat Jaka Sampurna Conference Jakarta mengadakan KKR di Sumatera Utara. Wilayah Kalimantan Barat meresmikan cabang Sekolah Sahabat Pasi. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Jemaat Jaka Sampurna Conference Jakarta mengadakan KKR di Sumatera Utara. Pada tanggal 6 hingga 12 Juli 2025, Departemen Mother and Sister Church atau MSC Jemaat Jaka Sampurna Conference Jakarta bekerja sama dengan daerah Sumatera Utara mengadakan kebaktian kebangunan rohani untuk masyarakat distrik Pakpak Barat dan sekitarnya. KKR ini berlangsung secara langsung di Gereja Kite Tano dan dihadiri sekitar 1.500 orang yang merupakan orang tua dan anak-anak. KKR ini mengambil tema berjalan bersama Yesus dengan kegiatan yang tidak hanya diisi dengan pekabaran firman Tuhan, namun juga dengan seminar kesehatan dan rumah tangga, sesi apta hingga perlawatan. Hampir sebanyak 90% tamu yang hadir bukan merupakan anggota Gereja Advent, melainkan masyarakat yang datang dari berbagai wilayah seperti Kite Tano, Sinderung, Mina Sitelu, Jambu Belang, Buarea, Traju, Sumbul Napa, Sumbul Uruk, Mungkur, Kuta Jungak, Kuta Babo, Napal Julu, Salak, dan sekitarnya. Karena antusias yang luar biasa, setiap malamnya panitia menyiapkan sekitar 43 trip mobil yang mengangkut 15 hingga 25 orang per mobilnya untuk datang dan pulang dari lokasi KKR. Adapun para pembicara selama KKR ini berlangsung ialah Pendeta Roy Maju Hutasoid, Sekretaris Eksekutif Daerah Sumatera Kawasan Utara, yang menjadi pembicara di hari pertama dan di hari Sabat. Pendeta Nikodemus Ginting, Direktur Pelayanan Pemuda DSKU dan Koordinator Penginjilan Pakpak Barat. Pendeta Sahat Simbolon, Gembala Jemaat Jaka Sampurna Conference Jakarta. Dan Pendeta Deshan Lingga, Gembala Jemaat di Conference Jakarta, sebagai pembicara firman Tuhan dari malam ke malam. Sedangkan pembicara kesehatan ialah Lydia Pasaribu, Dr. Stefani Dolok Saribu, dan Pendeta Muda Abednego Pakpahan. Dan para pembicara seminar rumah tangga ialah Modi Ritonga, Moses Hasibuan, dan Nurma Hutasoid. Di sisi lain, kehadiran sekitar 500 anak-anak dalam mengikuti apta setiap malamnya juga sangat luar biasa. Apta dipimpin oleh Ibu Pendeta Jenny Manafe, Ibu Pendeta Risnauli Simbolon, Ibu Pendeta Rosmaita Silalahi, Pendeta Muda Febri Tumanggor, dan dikawal secara langsung oleh Direktur Pelayanan Anak-anak Sumatera Utara, yaitu Ibu Pendeta Nurma Hutasoid. Anak-anak diajarkan pelajaran Alkitab dengan tema berbahagia bersama Yesus. Dengan sukacita menyanyikan lagu-lagu rohani yang memberikan pengharapan kepada Yesus dan juga belajar keterampilan-keterampilan. Sekitar 400 anak-anak peserta apta melayani lagu pujian di acara KKR hari ke-6. Tidak semua muat untuk masuk ke dalam podium, namun mereka menyanyi dengan penuh semangat untuk memuji Tuhan. Kegiatan dari kunjungan MSC Jaka Sampurna Jakarta tidak hanya berlangsung pada malam hari saja. Di siang dan sore hari, tim MSC juga melakukan perlawatan dan kunjungan, seperti ke salah satu gereja, yaitu Gereja Sinderung. Melihat kondisi Gereja Sinderung, tim MSC Jaka Sampurna memutuskan untuk kembali guna membersihkan dan merapikan instalasi listrik hingga ke atap gereja. Atas koordinasi dari Alan Dolok Saribu dan Samuel Arwan. Setiap harinya KKR ini berjalan dengan lancar, penuh semangat dan penuh pelayanan. Hingga akhirnya sebanyak 32 jiwa menerima panggilan untuk dibaptiskan pada hari Sabat 12 Juli di Jemaat Kite Tano. Melalui kutipannya, Lydia Pasaribu selaku Ketua Panitia dan Ketua MSC Jaka Sampurna menyampaikan, kiranya pelayanan ini menjadi semangat bagi semua umat Tuhan untuk terus melayani dalam pekerjaan Tuhan.
Dalam segala kekurangan kita sebagai pelayan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melengkapi dan menyempurnakan. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang semakin bersinar di Pakpak Barat. Wilayah Kalimantan Barat meresmikan cabang Sekolah Sabat Pasi. Pada tanggal 2 Agustus 2025, wilayah Kalimantan Barat meresmikan cabang Sekolah Sabat yang baru, yaitu cabang Sekolah Sabat Pasi. Acara ini diikuti sebanyak 50 orang di Singkawang, Kalimantan Barat dengan penuh semangat dan sukacita. Pada peresmian ini, Pendeta Boner Situmorang selaku Ketua Gereja Advent di wilayah Kalimantan Barat menyampaikan firman Tuhan mengenai karya dalam hal yang penting. Beliau menekankan pentingnya kebersamaan dalam melayani satu hal yang sama-sama dianggap penting. Dalam hal ini disambut baik oleh Pendeta Chang selaku Pendeta Distrik Singkawang. Beliau menyampaikan perasaan senang dan bersyukur kepada Tuhan karena dapat terlaksananya peresmian cabang Sekolah Sabat Pasi. Hingga perasaan sangat berterima kasih kepada seluruh pemimpin yang sudah terlibat mendukung acara peresmian ini yang dapat berjalan dengan baik. Kiranya melalui peresmian cabang Sekolah Sabat Pasi ini, pekabaran firman Tuhan dapat terus berkembang khususnya di wilayah Singkawang. Kita beralih ke daerah Jakarta. Jemaat Galaksi mengadakan KKR bertemakan Kisah Allah beserta kita. Pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 2025, Jemaat Galaksi Jakarta bekerja sama dengan cabang Sekolah Sabat Ikatan Alumni Unai Galaksi sukses menyelenggarakan rangkaian kebaktian kebangunan rohani atau KKR bertema besar Kisah Allah beserta kita. Kegiatan ini menjadi momen yang sangat berarti bagi jemaat dan para tamu untuk bersama-sama merenungkan penyertaan Allah dalam setiap aspek kehidupan, dari kesunyian yang penuh tanya hingga pengharapan akan hadiratnya yang kekal. Setiap malamnya, rumah ibadat tempat berlangsungnya KKR dipenuhi oleh suasana sukacita dan semangat rohani yang menggelora. Tidak hanya dihadiri oleh anggota jemaat, tetapi juga diramaikan oleh 30 hingga 40 tamu undangan yang hadir secara konsisten. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Melvin Malau, Pendeta Muda Ronaldo Siringoringo, dan Pendeta Yohanes Dolok Saribu menggema dalam keheningan hati para pendengar. Pesan-pesan yang disampaikan bukan hanya menginspirasi, tetapi juga menyentuh dan membawa pemulihan yang nyata bagi banyak orang. Puncak sukacita terjadi di malam terakhir ketika 3 jiwa memutuskan untuk menyerahkan hidup mereka dalam sakralnya baptisan yang dipimpin oleh Pendeta Melvin Malau. Momen tersebut menjadi bukti nyata bahwa kasih Allah tetap hidup dan bekerja menjamah hati manusia hingga hari ini. Harapan Jemaat Galaksi melalui KKR yang telah berlangsung adalah agar kisah kasih Allah tak berhenti di sini, tetapi terus berlanjut untuk menumbuhkan iman, melahirkan harapan, dan membawa hidup baru di dalam Kristus. Conference Jakarta meresmikan jemaat yang ke-118. Sebuah tonggak sejarah baru telah dicapai dalam pelayanan Gereja Advent di wilayah Bogor. Melalui proses yang penuh semangat dan pengabdian, Perkumpulan Immanuel Bogor kini resmi berdiri sebagai Jemaat Immanuel Bogor, yaitu menjadi jemaat ke-118 di bawah naungan Conference Jakarta. Pelayanan ini dimulai dari kerinduan sekelompok anggota Gereja Advent yang berdomisili di Bogor dan sekitarnya untuk memperluas pekerjaan Tuhan di daerah tersebut. Pada 2 Februari 2025, ibadah pertama diadakan di rumah keluarga dalam bentuk ibadah Rabu malam. Ibadah Sabat pertama pun segera menyusul pada tanggal 8 Februari 2025. Seiring dengan pertumbuhan rohani dan jumlah peserta, pada tanggal 15 Maret 2025 disepakati nama Perkumpulan Immanuel Bogor sebagai identitas resmi dari kelompok ini. Perkumpulan Immanuel Bogor pun secara resmi diresmikan pada tanggal 30 Maret 2025. Pada saat peresmian terdapat 83 anggota yang bergabung, terdiri dari 68 anggota dewasa dan 15 anak-anak maupun tamu. Setelah peresmian, perkumpulan ini dengan penuh doa mencari tempat ibadah yang tetap. Hingga pada tanggal 12 April 2025,
Ibadah Sabat secara rutin dapat dilaksanakan di gedung gereja Oikumene yang berlokasi di Kompleks Markas Paspampres Grup C, Lawang Gintung, Bogor. Perkumpulan ini juga aktif dalam misi penginjilan, yaitu pada tanggal 23 hingga 24 April 2025, mereka mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang menghasilkan 2 jiwa baru bagi Kristus. Hingga pada akhirnya, puncak dari perjalanan rohani ini adalah saat perkumpulan Immanuel Bogor diresmikan menjadi Jemaat Immanuel Bogor pada tanggal 26 Juli 2025. Dalam khotbah peresmian, Pendeta Paul Taksi Hombing selaku Ketua Konferens Jakarta menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam Kristus dan menyerukan agar jemaat menjadi cerminan karakter Allah di tengah masyarakat. Jemaat Immanuel Bogor kini berdiri sebagai terang baru di wilayah Bogor, menjadi wadah bagi pertumbuhan iman, pelayanan, dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Umat Tuhan di Karawang meresmikan perkumpulan baru Oikos Cikampek. Tanggal 19 Juli 2025 menjadi hari yang bersejarah bagi pertumbuhan pelayanan Gereja Advent di wilayah Karawang. Pada hari tersebut telah diresmikan perkumpulan baru Oikos Cikampek sebagai bagian dari ekspansi pelayanan yang dinaungi oleh Konferens Jakarta. Peresmian ini juga menandakan sebuah langkah iman di tengah masyarakat Karawang. Adapun perkumpulan baru ini dimulai dari sebuah kerinduan tulus sekelompok kecil umat percaya untuk memperluas pekerjaan Tuhan di kawasan Cikampek. Dengan jumlah awal 8 kepala keluarga dan total 25 jiwa, yaitu dewasa dan anak-anak, mereka mengambil langkah iman untuk membentuk komunitas yang menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Acara peresmian berlangsung dengan penuh sukacita dan dihadiri oleh para pelayan Tuhan dari Konferens Jakarta. Dalam khotbah peresmian yang disampaikan oleh Pendeta Roni Panambunan, beliau menegaskan bahwa kesetiaan kepada perintah Tuhan dan kasih kepada firman-Nya adalah fondasi utama pertumbuhan rohani yang sejati. Dengan peresmian ini, Oikos Cikampek resmi menjadi jemaat ke-119 di bawah naungan Konferens Jakarta dan siap menjadi ladang pelayanan baru bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di wilayah Karawang dan sekitarnya. Kiranya kehadiran perkumpulan baru Oikos Cikampek menjadi berkat dan terang bagi lingkungan sekitarnya, serta menjadi bukti nyata bahwa pekerjaan Tuhan terus bertumbuh melalui umat-Nya yang setia. Berita pengorganisiran jemaat tadi menutup jumpa kita kali ini. Kami selalu menerima dan terbuka apabila jemaat Anda ataupun daerah Anda memiliki berita kegiatan yang ingin ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat mengirimkannya melalui Direktur Komunikasi dari masing-masing wilayah ataupun daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, 1 tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.